Begitu melihat keadaan di dalam rumah, lagi-lagi Rusdi merasa heran. Bagaimana tidak kalau ia melihat kamar tidurnya sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Padahal sewaktu ditinggalkan kamarnya itu dalam keadaan berantakan. Maklum, ia tak pernah sempat merapikan tempat tidur. Biasanya setelah mandi dan sholat subuh, ia langsung minggat untuk mencari nafkah. Yang lebih mengherankan lagi, kain spray dan sarung bantal tempat tidurnya tampak sudah bersih dan rapi seperti baru saja disetrika. Aroma melati tercium dari arah kamar tidur itu. Sesaat Rusdi hanya bisa tercenung heran menyaksikan keanehan yang tampak di depan matanya itu. Lebih-lebih di rumah kontrakannya itu ia tinggal sendirian. Lantas siapa yang telah merapikan tempat tidurnya? Mungkinkah ibu pemilik rumah kontrakannya yang sekali ini ingin berbaik hati padanya? Sekali lagi, Rusdi geleng-geleng kepala dan tak menemukan jawab atas pertanyaannya. Namun yang jelas, tak terlihat tanda-tanda adanya orang masuk ke rumah. Bukankah setiap kali hendak keluar rumah, Rusdi selalu mengunci pintu dan jendela kamarnya? Maklum, rumah kecil yang baru 1 bulan dikontraknya itu letaknya agak terpencil dari rumah penduduk lainnya. Diam-diam Rusdi memiliki prasangka lain. Jangan-jangan semua ini ulah bangsa siluman atau makhluk halus ya? Bersamaan dengan munculnya pikiran itu, bulu kuduk Rusdi tiba-tiba berdiri meremang. Anehnya, bersama dengan itu pula lamat-lamat Rusdi mendengar suara kecipak dan guyuran air dari arah kamar mandi. Dengan heran dan penasaran, Rusdi lalu memberanikan diri melangkah menuju kamar mandi. Letak kamar mandi itu memang menyatu dengan dapur dan hanya dibatasi dinding penyekat yang terbuat dari bilik bambu. Semakin dekat ke kamar mandi, semakin jelas suara kecipat dan guyuran airnya. Seperti suara orang yang tengah mandi. Pikir Rusdi sambil melangkah mengendap mendekati bilik kamar mandi itu. Ia lalu mencari celah lubang bilik bambu itu. Dan betapa terkejutnya Rusdi, manakala dari celah-celah bilik bambu itu, ia bisa melihat seorang gadis tengah asik mandi. Gadis itu mandi dengan posisi berdiri agak menyamping. Sebentar mata Rusdi menjilati lekuk-lekuk tubuh telanjang si gadis. Tapi sebentar kemudian degup dadanya tiba-tiba mengencang. Bulu kuduknya berdiri dan lututnya bergetar manakala melihat wajah gadis yang tengah mandi itu. Sungguh sulit dipercaya. Wajah gadis dengan hiasan tai lalat di atas bibirnya itu mengingatkan Rusdi pada wajah gadis korban tabrak lari yang beberapa hari lalu mayatnya ia bawa ke rumah sakit. Jadi dia hantu. Tak sadar Rusdi berteriak saking takut dan terkejutnya. Tanpa pikir lagi Rusdi lalu melompat berlari keluar dari rumah. Tapi aneh, langkah kakinya seperti digerakkan oleh suatu kekuatan yang menyeretnya masuk ke dalam kamar. Dan di dalam kamar Rusdi hanya bisa ternganga. Matanya membelalak ketakutan melihat gadis itu tahu-tahu sudah duduk di sisi tempat tidurnya. Kamu tak perlu takut melihatku. Aku datang dengan maksud baik. Aku sendiri yang telah menyalakan lampu-lampu di rumah ini dan merapikan kamar tidurmu. Tapi bukankah kamu sudah meninggal? Yang meninggal itu hanya jasadku, tapi arwahku tidak. Bagiku lebih baik mati jadi korban tabrak lari daripada harus hidup menyusui 3 sosok tuyul peliharaan orang tuaku. Kamu tahu, sudah 2 tahun lebih
aku mendapatkan harta dengan cara tidak halal. Menyuruh tuyul-tuyul itu mencuri uang dari rumah tetangga. Dan kiranya ibuku malah bersedia menjadi ibu asuh 3 sosok tuyul itu. Setiap malam Selasa dan Jumat, dia bersedia menyusui makhluk itu. Sampai suatu hari ibuku ditemui pingsan karena kekurangan darah di tubuhnya. Sejak itulah aku tahu bahwa orang tuaku memelihara tuyul di rumah. Dan sejak itu pula ayahku memaksa agar aku mau menyusui ketiga tuyul itu. Katanya aku harus rela melakukan ini sampai utang-utang orang tuaku lunas. Namun, aku lebih memilih minggat dari rumah daripada menuruti perintah gila ayahku itu. Rusty hanya terdiam mendengar ceritanya yang aneh dan menyakitkan itu. Pikirannya benar-benar kacau. Aneh, heran, bingung dan takut. Semuanya seakan menyatu di dalam dada laki-laki yang masih hidup membujang ini. Sebenarnya dalam peristiwa tabrak lari itu adalah aku yang salah. Waktu itu aku memang sengaja membiarkan tubuhku ditabrak mobil. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Yang penting di malam ke-7 ini aku ingin berterima kasih padamu. Ucap gadis itu sambil merubah posisi duduknya jadi setengah merebah. Kaki kanannya tampak terangkat menginjak tempat tidur, sementara kaki kirinya dibiarkan tetap di lantai. Karena posisi si gadis yang demikian, cahaya lampu listrik di kamar itu seperti langsung menerobos belahan atas pasang kakinya. Lekuk-lekuk indah tubuh gadis itu pun tampak jelas karena terbungkus gaun putih yang transparan. Kurasa selama ini ungkapan terima kasihku belum cukup. Jujur saja, sejak kamu bermurah hati mau mengantarkan jasadku ke rumah sakit, arwahku sudah tertarik padamu. Malam ini aku ingin mewujudkan rasa cinta dan terima kasihku. Kuharap kamu mengerti maksudku. Biar arwahku tenang mengembara di alam nun jauh di sana. Gadis itu dengan senyum dan tatap mata menggoda. Aneh. Senyum dan tatapan mata gadis itu seperti mengundang suatu kekuatan yang bukan hanya mampu menumpulkan kesadaran Rusty, tetapi juga telah membangkitkan gairah birahi laki-laki yang masih bujangan ini. Untuk beberapa waktu lamanya ia tetap coba berdiri di sudut ruangan. Namun sorot matanya mulai berubah nanar melihat keindahan yang terpampang di hadapannya. Ayolah, tak baik terus-menerus berdiri di situ, desah si gadis lagi sambil melambaikan tangan mengajak Rusty duduk di sampingnya. Degup di dada Rusty kian mengencang. Gejolak birahinya makin meronta manakala sudah duduk di samping gadis itu. Apalagi dalam waktu sekejap, bibir dan tangan si gadis langsung menggerayangi setiap jengkal tubuhnya. Beberapa detik kemudian, tubuh berlainan jenis ini telah menyatu dalam lagu dan gerak cinta yang menghanyutkan. Lama mereka saling memacu hasratnya, hingga akhirnya keduanya sama-sama tergolek lemas bersimbah keringat.
Esoknya ketika pagi menjelang, saat terbangun, Rusdi tak melihat lagi gadis itu terbaring indah di sampingnya. Dia telah pergi. Sesaat Rusdi merasakan dirinya baru terjaga dari sebuah mimpi indah, namun terasa asing baginya. Kemudian ingatannya melayang pada kejadian aneh yang dialaminya semalam. Buru-buru Rusdi memungut pakaiannya yang berserakan di lantai dan di tempat tidur. Ketika itulah secara tak sengaja Rusdi melihat ada bercak-bercak darah di kain spray tempat tidurnya. Apakah ini darah perawan gadis itu ya? Ya Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi dan menimpaku? Rusdi semakin tak mengerti dengan kejadian yang telah dialaminya itu. Haruskah ia bahagia atau malah mengutuki ketololan dirinya? Hari itu Rusdi libur mengemudikan mobil angkotnya. Laki-laki itu memutuskan untuk pulang dulu ke kampung halamannya. Tiba di rumah, Rusdi lalu menemui seorang ajengan dan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya itu, sekaligus minta perlindungan dari gangguan dan godaan bangsa makhluk halus. Bagaimanapun juga Rusdi merasa risih jika harus berhubungan intim lagi dengan gadis yang bukan muhrimnya itu. Apalagi gadis bertahi lalat itu juga tidak hidup sealam dengannya. Gadis itu adalah sosok arwah penasaran akibat proses kematiannya yang tak wajar. Memang aneh dan terasa muskil sisi kehidupan yang dialami Rusdi. Tapi agaknya begitulah bagian lain dari perpaduan kehidupan nyata dan gaib. Penuh teka-teki dan rahasia yang tak mudah diterjemahkan dengan nalar. Inilah cerita seram bersama tim Cimat.